Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, sekarang ini kita melihat dan merasakan banyak orang yang sakit asma, sesak napas. Salah satu penyebabnya karena kondisi polusi udara yang tercemar, ditambah lagi adanya efek dari kebakaran tempat pembuangan sampah air di TPA Sarimukti. Kami ikut prihatin, semoga tempat pembuangan akhir sampah TPA Sarimukti cepat padam, karena sudah lama tim damkar, BNPB, dan instansi atau lembaga lainnya telah berusaha bekerja siang dan malam untuk memadamkannya. Kenapa kebakaran di TPA Sarimukti ini sulit sekali padam? Selain karena kondisi tiupan angin yang kencang, teriknya sinar matahari atau halodo, juga karena di dalam tumpukan sampah yang menggunung itu terdapat adanya gas metan. Gas metana adalah gas hidrokarbon yang berasal dari pembusukan sampah atau limbah organik. Gas metana ini tidak beracun, tetapi menimbulkan bau yang sangat menyengat. Metana tergolong gas yang mudah terbakar, sehingga kebakaran di TPA Sarimukti sulit untuk dipadamkan dan pendinginannya juga susah. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita bantu selain dengan doa, di antaranya yaitu dengan mengurangi pengiriman sampah dari rumah kita ke tempat pembuangan sampah sementara atau TPA. Caranya bagaimana? Sampah-sampah yang berasal dari rumah kita itu jangan sampai langsung dibuang atau berakhir begitu saja di tempat pembuangan sampah, tapi selesaikan dahulu di rumah kita. Bagaimana caranya? Mudah. Cara yang paling mudah adalah dengan memilah sampah organik dan anorganik. Di Bandung biasa disebut dengan cara Kampisman. Kampisman yaitu kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah. Kampisman ini adalah program pemerintah Kota Bandung yang dibuat untuk menanggulangi permasalahan sampah yang menumpuk di Kota Bandung. Cara mengurangi sampah seperti kalau kita belanja, bawalah kantong belanja dari rumah untuk belanjaan kita. Artinya kita tidak pakai kantong kresek yang akan banyak menjadi tambahan sampah di rumah kita. Contoh lainnya, untuk minum kita bawa botol sendiri atau tumbler, sehingga mengurangi sampah botol plastik. Bagaimana cara membuang sampah yang baik dan benar? Cara membuang sampah yang benar yaitu antara lain, kenali jenis sampah. Tidak semua sampah yang akan kita buang itu sama, seperti misalnya sampah organik dan anorganik. Kedua, pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sebelum buang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai jenisnya, seperti kelompok botol atau gelas bekas air mineral, kemudian kelompok dus-dus, karton, kelompok sisa-sisa bahan makanan atau sampah dapur, dan lain sebagainya. Hadirin, biasanya sampah di rumah kita itu sekitar 50-70% adalah sampah organik, dan itu bisa kita kelola. Sehingga apabila kita pisahkan, setengahnya mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sementara. Dengan dipilah-pilah, maka sampah kita tidak bau, dan sampah yang kita buang ke tempat pembuangan sementara jadi sangat sedikit. Sampah-sampah lainnya bagaimana? Dengan kita pilah-pilah sampah yang kering
yang organik, yang anorganik sesuai jenisnya, yang dikelompokkan seperti botol-botol atau gelas plastik, kelompok dus, karton dan sebagainya, kita bisa kirim ke bank sampah. Bank sampah bermanfaat bagi kita dan lingkungan jadi lebih bersih dan membuat sampah jadi barang ekonomis atau tabungan dari sampah. Sekarang ini bank sampah mudah ada aplikasinya sehingga bisa didaur ulang dan bisa juga kita sumbangkan atau disedekahkan, jadi banyak manfaatnya. Yang penting mulai dari diri kita sendiri dan keluarga, dari rumah kita dipisahkan dahulu. Kalau sudah dipilah-pilah mah bisa kita kelola sendiri. Contohnya sampah organik bisa kita kelola jadi pupuk kompos, pupuk organik, takapur, biopori, atau pembuatan maggot, mikroorganisme lokal atau mol untuk pupuk tanaman. Yang penting dengan memilah-milah sampah dari rumah kita, maka sampah yang dikirim ke tempat pembuangan sementara menjadi sedikit. Misalnya sampah 1 kilo, sampah organiknya setengahnya, sampah non organiknya kita pilah-pilah lagi, yang kelompok dus, karton, kertas, botol gelas dan seterusnya. Jadi nanti yang sisanya mungkin hanya tinggal sedikit. Dari asalnya sampah 1 kilo mungkin tinggal sisanya 1 ons. Seperti kita ketahui bahwa pengangkutan sampah-sampah yang dikirim dari tempat-tempat pembuangan sampah sementara TPS ke TPA Sarimukti itu biayanya mahal sekali. Setiap harinya mengeluarkan biaya sekitar 100 juta rupiah per hari. Coba kalau dana pengangkutan sampah itu, uang itu digunakan untuk pembangunan rumah warga yang tidak layak huni, misalnya, bisa berapa banyak rumah yang bisa dibangun atau diperbaiki setiap bulannya, atau untuk bayar BPJS. Dari membuang sampah kita bisa menghemat uang. Hadirin, dari kejadian kebakaran TPA Sarimukti tersebut, Allah memberi peringatan kepada kita untuk sadar tetap membuang sampah dan upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Bagi kita umat Islam yang beriman, ini mungkin menjadi momen untuk bertobat bareng-bareng. Kalau Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Kun fayakun. Wallahu a'lam bishawab. Demikian disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.